Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu akidah, ilmu keyakinan, ilmu yang menjadi prinsip dasar kita. Kalau orang tersebut selamat dalam akidahnya, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang selamat di akhiratnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai pada bab contoh-contoh dari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Jadi sekali lagi kita jelaskan, kita mengetahui kejelekan itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan supaya kita menjadi orang yang selamat, diri kita menjadi orang yang selamat, orang lain juga menjadi orang yang selamat, orang-orang yang kita cintai juga menjadi orang-orang yang selamat. Itu tujuannya. Karena orang tidak akan bisa menghindari sesuatu yang ia tidak inginkan untuk terjatuh kepadanya kalau dia tidak mengetahuinya. Maka tujuan utamanya itu begitu. Jadi seperti mungkin sebagian orang-orang yang menganggap bahwasanya ilmu akidah itu adalah ilmu yang menakutkan, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Membuat orang itu jauh dari perkara-perkara tersebut. Jadinya perkara-perkara yang jelek yang bisa menjerumuskan orang tersebut itu pada neraka jahanam. Jadinya banyak orang-orang yang terjatuh ke sesuatu yang ia tidak inginkan karena ketidaktahuannya. Jadi tujuannya begitu. Jadi kemarin kita jelaskan bahwasanya perkara yang bisa menyebabkan atau sesuatu yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam itu dibagi menjadi 3. Masing-masing bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam dengan sendirinya, artinya tanpa digabung dengan yang lain. Seseorang mengucapkan kata-kata kufur, meskipun ia tidak meyakininya, maka dia bisa keluar dari Islam. Pembagian kemarin sudah kita jelaskan ayatnya bahwasanya ulama-ulama dalam kitabnya itu dipenuhi dengan pembagian-pembagian tersebut. Tidak ada lain kecuali karena rasa kasih sayang mereka kepada kita. Supaya kita itu benar-benar menjauhi perkara-perkara yang menjadikan orang tersebut kalau ada salah satu yang tertimpa kepadanya dan sampai dia meninggal dunia, maka niscaya dia akan di neraka selamanya. Nauzubillah. Itulah kasih sayang para ulama sehingga diajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada kita semua. Jadi dalil tentang bahwasanya kemarin kita ulangi, sering kita ulangi supaya orang tidak beranggapan bahwasanya ini dari kita sendiri, bukan dari ulama, bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis umpamanya. Kemarin kita jelaskan dalil tentang bahwasanya ada kekufuran yang kekufuran itu dari ucapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah mengucapkan kata-kata kufur, mereka keluar dari Islam setelah mereka sebelumnya adalah Islam. Kemudian dalil tentang bahwasanya ada kufur yang dari keyakinan, ada sebagian keyakinan itu bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Kemarin kita jelaskan apa itu firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu.
Bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ada keraguan setelahnya, tidak ada keraguan tentang adanya Allah dan Rasul-Nya. Kalau ragu, berarti dia bukan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga dari perbuatan, yaitu kemarin kita jelaskan firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Bahwasanya jangan kamu sujud pada matahari ataupun bulan. Kemarin kita sudah jelaskan perincian tentang masalah kufur yang dari perbuatan. Kalau orang tersebut sujud kepada matahari, bulan, dan api umpamanya, maka hukumnya keluar dari Islam tanpa perincian. Kalau nanti dia sujudnya itu pada manusia, maka itu yang nanti ada perinciannya. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian kita akan menyebutkan contoh-contoh, sisa contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Mukhtasar, kitab karya Syekh Abdullahil Haruri. Contohnya lagi adalah, atau seseorang itu berkata setelah mengisi bejana dengan minuman, dia mengatakan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu mengisi bejana dengan minuman, dia mengatakan waka'san dihaqa. Waka'san dihaqa. Ka'san dihaqa ini adalah artinya adalah gelas yang terisi dengan minuman. Ini menceritakan tentang apa? Ayat tersebut menceritakan tentang minuman yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga untuk orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, di situ ada gelas yang berisi minuman yang akan disediakan kepada orang-orang mukmin. Kemudian ada orang tersebut mengutip Al-Qur'an dengan mengatakan itu, dan ketika itu dia mengisi bejana dengan minuman dengan mengatakan waka'san dihaqa. Tapi tujuannya bukan itu, tujuannya adalah minuman-minuman yang ada di surga itu seperti halnya saya menuangkan bejana dengan minuman, diisi bejana tersebut dengan minuman, artinya enggak ada apa namanya, la syai'ah, tidak ada sesuatu yang istimewa, katanya begitu. Tujuannya begitu, tidak ada sesuatu yang istimewa katanya minuman-minuman surga tersebut. Maka orang tersebut kalau tujuannya begitu, maka dia bisa keluar dari Islam. Atau ia berkata setelah mengosongkan tempat minuman, jadi minuman itu penuh kemudian dikosongkan dengan mengutip ayat fakanat saraba. Fakanat saraba. Jadi ini fakanat saraba itu kan menjelaskan tentang bahwasanya pada waktu hari kiamat gunung berterbangan, gunung-gunung itu sangat cepat, begitu cepat diterpa angin. Jadi keadaan pada waktu itu sangat menakutkan. Jadi apapun, seberat apapun gunung dan lain sebagainya, itu akan berserakan, akan berterbangan begitu cepat. Itu kan sangat menakutkan. Nah, ketika orang tersebut itu mengosongkan bejana, kemudian mengutip ayat ini, dia bertujuan apa? Ingat, ini adalah larinya ke tujuan. Maksud dari mengutip tersebut apa? Tujuan menghina atau tidak? Seperti umpamanya dia bertujuan menghina, bahwasanya apa yang terjadi pada hari kiamat itu tidak ada apa-apanya, seperti halnya dia hanya menuangkan, mengeluarkan air dari gelas tersebut. Tujuannya begitu. Maka kalau tujuannya begitu menghina, maka dia berdoa, dia bisa keluar dari Islam. Atau dia ketika melihat suatu kumpulan massa, banyak orang, ia berkata, atau sebelumnya, atau saat menakar atau menimbang, ia berkata begini, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surat Mutaffifin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surat ini kan menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin itu adalah orang yang kalau beli itu hak-haknya ingin dipenuhi semua. Jadi orang-orang yang menimbang untuk kita marah
kalau mereka itu tidak memenuhi hak-hak kita. Harus semuanya dipenuhi, tapi ketika dia itu menimbang untuk orang lain, dikurangi. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan neraka. Nah, ketika orang tersebut itu melihat orang-orang pada menimbang, dia mengutip ayat ini. Mengutip ayat ini tujuannya adalah untuk menghina. Mengutip ayat ini tujuannya adalah untuk menghina. Kemudian atau dia melihat sesuatu kumpulan massa, banyak orang, ia berkata, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Jadi ayat ini menjelaskan tentang besok hari kiamat semuanya akan dikumpulkan. Tidak ada seseorang pun yang terlewatkan dari digiring malaikat dikumpul di suatu tempat, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian ketika orang tersebut mengutip ayat ini, itu ketika dia melihat gerombolan orang-orang banyak pada waktu itu. Tujuan dia itu mengutip ayat ini, membunyikan ayat ini, bahwasanya dia menghina apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang terjadi pada waktu di mahsyar, dikumpulkannya orang dalam satu tempat dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Jadi tujuannya semuanya adalah mengutip ayat tersebut dengan melihat kejadian-kejadian, itu adalah tujuannya adalah menghina, maka bisa keluar dari Islam. Jadi hati-hati para jamaah sekalian, kalau sesuatu itu berhubungan dengan ayat, berhubungan dengan hadis, berhubungan dengan agama, maka kalau kita tidak tahu sesuatu yang berhubungan dengan agama, maka jangan sekali-kali kita itu meremehkan, mengucapkan sesuatu, apalagi tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk menghina. Jadi jangan sampai dibuat bergurau, maksudnya mengutip ayat, mengutip hadis, sesuatu yang berhubungan dengan agama, jangan sampai sekali-kali kita itu menjadikan perkara yang berhubungan dengan agama itu sebagai gurauan. Kemudian demikian pula di setiap tempat keadaan, di setiap tempat atau keadaan. Tadi tempatnya itu adalah melihat seseorang bergerombolan. Kemudian apa? Dia mengutip ayat yang berhubungan dengan akhirat. Yang akhirat di situ menceritakan tentang orang-orang yang dikumpulkan, tidak ada seseorang pun yang apa? Yang akan terlepas darinya. Mengutip ayat yang berhubungan dengan itu, wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tujuannya adalah meremehkan. Di sini jelaskan demikian pula di setiap tempat keadaan yang membawa-bawa ayat Al-Quran dengan tujuan melecehkan ayat-ayat tersebut. Tujuannya adalah melecehkan. Setiap ayat, bukan hanya ayat 4 ini yang kita jelaskan, itu tujuannya ketika dia membunyikan pada suatu keadaan ataupun di suatu tempat, tujuannya ada melecehkan, maka orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Sedangkan apabila tidak dengan tujuan itu, katanya disebutkan di sini, maka tidak menjadi kafir, akan tapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkata tidak jauh dari dihukumi sebagai perkara yang haram. Tapi kalau dia tidak tujuan menghina, ada suatu keadaan di suatu tempat, kemudian mengutip ayat, ayat-ayat yang seperti berhubungan dengan dengan keadaan tersebut, dengan di mana dia melihat suatu perkara ataupun di tempat yang ia itu seakan-akan berhubungan dengan ayat yang ia utarakan tersebut. Kalau ayat yang ia utarakan tersebut itu tujuannya ia utarakan, ia kutip, itu bukan untuk melecehkan, maka kata ulama di sini seperti Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu haram, tapi tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Begitu pula dihukumi keluar dari Islam orang yang mencaci seorang nabi atau malaikat, mencaci maki seorang nabi ataupun malaikat, atau berkata
Apalagi ya, naudzubillah, semoga kita semuanya itu dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua kita berdoa, semoga kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena beruntungnya orang, dianggap beruntungnya orang tersebut, itu kan ketika dia itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Meskipun di awal-awalnya itu adalah orang-orang yang secara zahir kelihatannya dia penuh dosa. Tapi ketika dia meninggal, beriman kepada Allah, dia taubat, itulah orang orang yang beruntung. Tapi kalau kelihatannya ketika di dunia itu baik, naudzubillah, kemudian ketika dia meninggal menjadi orang-orang yang naudzubillah mencaci maki nabi, mencaci malaikat, biasanya itu ketika kata orang-orang itu, ketika seseorang tersebut itu sakaratul maut. Itu kan sakit itu. Sakit, kemudian dia tahu bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu adalah malaikat Azrail. Saking sakitnya dia itu mencela, naudzubillah, melecehkan, merendahkan malaikat Azrail. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang itu. Nah, ini kan harus tahu kita. Kalau ada ilmunya, insya Allah sesakit apapun, ketika orang tersebut sakaratul maut, maka dia berusaha untuk tabah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi benar-benar mati dalam keadaan iman. Sehingga dia ketika meninggal menjadi orang-orang yang benar-benar lulus daripada ujian. Karena pada waktu itulah nanti akan digoda oleh setan. Kalau dia tidak tahu, tidak pernah belajar tentang ini, bahwasanya orang yang mencaci maki nabi, orang yang merendahkan malaikat Allah itu bisa keluar dari Islam. Orang yang tidak tahu seperti itu karena langsung rasa sakit yang ia derita ketika sakaratul maut, karena dia tidak belajar, dari mana dia akan mendapatkan kesabaran? Kesabaran itu kan bisa ia ambil karena ia mengerti. Jangan-jangan sampai dengan ketidaksabarannya itu, dia naudzubillah, dia akan mati dalam keadaan tidak baik, su'ul khotimah, karena ketidakmengertiannya. Karena dia tidak mengerti bahwa dalam Islam mencaci maki nabi itu bisa keluar dari Islam. Karena dia tidak mengerti dalam Islam itu mencaci maki malaikat, siapapun itu, malaikat pencabut nyawa, malaikat Mikail, malaikat Jibril, dan lain sebagainya, maka bisa keluar dari Islam. Makanya itu pentingnya orang berilmu mengetahui hal-hal yang seperti ini. Tujuannya tidak ada lain kecuali supaya kita itu bisa menjaga diri kita, apalagi ketika sakaratul maut, yang digambarkan bahwasanya pada waktu itu sangat sakit, sangat sakit. Nah, kita bayangkan aja ya, ketika di dunia kita dicoba dengan hanya tidak mempunyai uang, kita dicoba hanya tidak mempunyai sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita butuh, mau beli ini tidak punya, kita dicoba seperti itu nafsu itu ingin marah-marah. Nafsu tersebut ingin terus marah-marah, padahal itu adalah cobaan yang sangat ringan, cobaan yang sangat kecil dibandingkan cobaan-cobaan nanti ketika sakaratul maut. Jadi jangan dianggap ketika sakaratul maut itu adalah perbuatan atau keadaan yang remeh, keadaan yang tidak ada pedulinya seseorang dengan keadaan tersebut. Jangan disangka. Itu adalah cobaan terakhir orang tersebut. Maka ilmu itu menjadi dasar, menjadi solusi yang tidak bisa ditawar lagi, supaya orang tersebut itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena dia tahu. Karena tahu bahwasanya sesuatu yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam diantaranya adalah mencaci maki malaikat Azrail. Dan ketika ia tahu, kemudian dia itu sakaratul maut, dia ingat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengetahuannya, sehingga dia sabar.
sabar terhadap cobaan yang terakhir ini supaya dia menggapai bahagia yang selamanya yang tidak akan tergambarkan ketika di dunia. Makanya sekali lagi kegunaan dari orang tersebut itu belajar ilmu agama itu salah satunya ini, supaya dia tahu bahwasanya ini tidak boleh, supaya ia jauhi. Ini adalah perkara yang wajib supaya dia lakukan. Salah satunya ini tadi, sesuatu yang tidak boleh yang harus ia jauhi, yaitu mencaci maki malaikat. Terutama kalau dia tahu, maka dia akan menjauhinya ketika sakaratul maut. Banyak orang yang tidak lulus dan mencaci maki malaikat Azrail. Jangan dikira sakaratul maut itu tidak sakit-sakit, kata dijelaskan oleh para ulama. Jadi gambarannya secara ilmiah aja, ketika orang tersebut itu dicoba di dunia, hawa nafsunya, syaitannya menggoda terus kepada kita untuk marah-marah, atau sesuatu yang mengenai kita yang memang benar-benar sakit, seperti tertusuk pedang, tertusuk pisau, itu kan sakit. Lah itu tidak ada apa-apanya dengan sakaratul maut diceritakan. Nah, makanya mengetahui ilmu agama supaya orang tersebut itu bisa mengendalikan dirinya, terutama adalah hari-hari terakhir pada waktu sakaratul maut. Semoga kita semua berdoa kepada Allah menjadi orang yang ahli surga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan yang hanya kita minta. Sekaya apapun seseorang, semiskin apapun seseorang, itu ketika di dunia yang paling dilihat itu kan yang akhir. Yang terakhir kita seseorang itu mati dalam keadaan iman atau tidak. Mati dalam keadaan iman, apapun yang terjadi sebelumnya tidak akan terasa. Mati ke dalam keadaan iman. Dan begitu juga sebaliknya, kalau mati dalam keadaan bukan beriman, apapun yang terjadi sebelumnya dari perkara-perkara yang membahagiakan dia, itu tidak akan berguna bagi dia. Bahkan dia akan menjadi sengsara selamanya. Dia akan menjadi sengsara selamanya. Na'udzubillah. Ini kegunaan orang tersebut mengerti yang kita jelaskan ini. Jadi contoh-contoh ini adalah contoh banyak sekali yang tidak dimasukkan di sini. Intinya para jamaah sekalian saling menasihati kita dan para jamaah sekalian sesuatu yang berhubungan dengan agama, baik itu melalui mulut ataupun keyakinan atau perbuatan. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada yang tahu. Jangan sekali-kali kita berbuat ataupun meyakini atau mengucapkan sesuatu yang kita itu tidak mengetahuinya. Takutnya dengan itu menjadikan orang tersebut itu berdosa. Apalagi nanti na'udzubillah menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Kemudian contohnya lagi itu adalah atau ia berkata kepada begitu pula dihukumi keluar dari Islam orang yang mencaci seorang nabi atau malaikat, atau berkata aku akan menjadi mucikari, naudzubillah, germo, jadi orang-orang yang mencari pelanggan, para pelacur untuk berbuat maksiat, berbuat zina, itu kan namanya mucikari. Katanya aku akan menjadi mucikari germo jika aku mengerjakan sholat, naudzubillah. Itu naudzubillah, itu kan tidak ada kata tidak ada dalam ucapan seseorang, ada aja. Kita kan kalau keluar itu kan ngeri ya, kalau kita sudah belajar seperti ini, mendengar ucapan-ucapan seperti ini, meskipun kita tidak tahu hukumnya, tapi karena kita tahu bahwasanya kita harus berhati-hati dalam ucapan, sesuatu yang seperti itu tidak layak untuk diucapkan oleh seorang muslim yang sempurna, tidak layak. Seperti umpamanya kata-kata anjing, kata-kata umpamanya babi, naudzubillah. Itu kan tidak layak disandang dari seseorang yang memang muslim, apalagi terpelajar, muslim yang sempurna. Jadi termasuk dari perkara yang bisa menyebabkan keluar dari Islam adalah perkataan, katanya aku akan menjadi mucikari kalau saya sholat. Nah itu kan jelas-jelas
menghina sholat. Kemudian atau ia berkata, aku tidak mendapatkan kebaikan semenjak aku melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Semenjak saya sholat, saya selalu miskin. Na'udzubillah. Itu kan berarti apa? Menghina sholat. Semenjak saya sholat itu tidak pernah namanya kebaikan, rizki itu menghampiri saya. Hati-hati dengan perkataan tersebut, para jamaah sekalian. Mucikari itu adalah orang yang tugasnya itu adalah, pekerjaannya itu mencari pelanggan-pelanggan untuk berzina. Jadi umpamanya perempuan yang suka berzina. Kemudian apa? Kemudian dicari oleh si Zaid. Untuk apa? Untuk berbuat zina dengan apa? Dengan si A, seorang pejabat atau seorang petani ataupun seorang dagang umpamanya. Nah, orang yang mencari ini, orang yang mencari orang untuk berzina, mencarikan perempuan untuk berzina dengan si A, itu namanya mucikari. Itu namanya mucikari ataupun germo. Itu kan derajat yang sangat hina. Kemudian ada seseorang mengatakan bahwasanya, katanya di sini, kalau saya itu sholat, saya akan menjadi mucikari. Berarti kan merendahkan sholat. Seakan sholat itu didudukkan sama dengan mucikari. Na'udzubillah. Atau berkata, aku tidak mendapatkan kebaikan semenjak aku melaksanakan sholat. Seperti itu. Semenjak aku sholat, saya tidak pernah mendapatkan rezeki yang melimpah. Semenjak saya sholat, seret atau rezeki saya itu sempit, dikit. Itu kan berarti apa? Menghina sholat. Itu hati-hati. Atau sholat tidak patut bagiku, na'udzubillah. Dia mengatakan sholat itu tidak level bagiku. Karena saya kaya, umpamanya ada seorang. Saya kaya, saya pejabat, itu sholat itu tidak level. Tidak layak bagiku. Itu diperuntukkan hanya orang-orang yang miskin saja. Na'udzubillah. Itu kan berarti menghina sholat. Beda kalau umpamanya perkataan seperti ini, bahwasanya sholat tidak patut bagiku, itu yang mengucapkannya adalah orang haid, orang nifas. Tujuannya adalah memang tidak boleh bagi seorang yang haid ataupun nifas itu untuk mengerjakan sholat. Haram hukumnya. Karena itu at-tala'ub, mempermainkan ibadah. Karena dia masih dalam keadaan punya najis. Beda kalau ia itu adalah orang yang haid ataupun orang nifas, mengucapkan seperti ini. Tujuannya adalah apa? Memang sholat itu tidak boleh untukku. Haram hukumnya orang haid ataupun nifas itu untuk melakukan sholat. Tujuannya begitu. Maka itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah, atau ia berkata kepada seorang muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Ucapan seperti itu kan berarti menghina Nabi. Musuh dia, musuh orang muslim, dan musuh nabimu. Berarti kan merendahkan seorang nabi, merendahkan seorang muslim. Atau kepada seorang keturunan Rasul syarif, aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu, dengan maksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau salah satu contoh yang bisa mengeluarkan orang dari Islam dari ucapan adalah dia berkata kepada seseorang yang keturunan Rasul, Habib ataupun Habibah. Kalau dalam Arab itu syarif ataupun syarifah. Mengatakan begini, bahwasanya saya itu musuh kamu dan musuh kakekmu. Yang dimaksud kakeknya itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa keluar dari Islam. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah kakeknya yang bukan Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad, seperti ada yang keturunan umpamanya Al-Attas itu kan, As-Saqaf. Dia berkata bahwasanya aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Kakekmu itu yang dimaksud itu adalah bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kakeknya yang dia mansub kepadanya, bukan kepada Nabi, maka itu tidak keluar dari Islam.
yang mengeluarkan dari Islam itu kalau dia dengan ucapan tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan apa? Ucapan saya musuhmu dan musuh kakekmu. Yang dimaksud kakeknya itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mengucapkan perkataan seperti perkataan-perkataan yang buruk dan keji ini. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, makanya ini dipegang ini. Orang yang benar-benar paham tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, itu intisarinya ataupun manfaatnya adalah dia akan sedikit bicaranya. Dia tidak akan bicara kecuali itu adalah berfaedah. Salah satunya begitu. Salah satunya adalah dia akan menyedikatkan bicara, dia tidak akan bicara kecuali sesuatu itu benar-benar tahu itu adalah berfaedah. Kemudian dia akhlaknya itu menjadi baik. Kemarin kita sebutkan bahwasanya akhlakul karimah, al-akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang baik itu yang dimaksud itu adalah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang berbudi pekerti luhur, maka derajatnya itu sama seperti orang yang ketika siangnya itu puasa, kemudian ketika malam beribadah. Tapi yang dimaksud akhlak di sini, apa yang dimaksud? Pertama adalah bazlul ma'ruf. Artinya dia selalu berbuat baik. Dia selalu baik, selalu berbuat baik kepada orang lain. Wa kaful adza, dan dia sabar terhadap sesuatu yang menimpa kepadanya dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi dia. Diganggu oleh orang lain, dia sabar. Kena penyakit dari Allah, dia sabar. Itu yang dimaksud. Dan dia ketika dijahilin oleh orang lain, berbuat jelek orang tersebut, orang lain kepada dia, maka dia tidak membalasnya dengan kejelekan. Bahkan dia akan membalasnya dengan kebaikan. Itu kan kalau orang tersebut mengerti tentang ilmu akidah, jadinya dia menjadi orang yang berakhlak yang baik. Man tamakkana bit tauhidi hasunat akhlaquhu, itu maksudnya. Orang yang menguasai ilmu tauhid, paham dengan ilmu tauhid, maka akhlaknya itu akan menjadi baik. Wa wajada halawatal ibadah, dan dia akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak para ulama fikih seperti seorang ahli fikih bermadhab Hanafi, Badri Rasyid yang wafat 768 Hijriah, dan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki yang beliau dilahirkan 496 dan yang wafat lahir 496 dan wafat 554 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Telah menyebutkan contoh-contoh kekufuran yang banyak dalam buku-buku beliau. Jadi bukan di Mukhtasar ini saja. Dari Imam Hanafi juga Badri Rasyid. Dari Imam Malik juga namanya Al-Qadhi Iyad. Menyebutkan dalam kitabnya contoh-contoh dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Karena rasa sayang mereka kepada kita. Karena orang yang tahu tentang perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, kemudian dia menjauhinya, maka dia akan selamat. Selamat di akhirat, akan menjadi penduduk surga. Berarti kan sayang sama kita. Coba kalau umpamanya tidak dijelaskan oleh orang-orang tersebut, tidak dijelaskan oleh ulama-ulama tersebut, sehingga seseorang tersebut itu terjatuh kepada sesuatu yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Akibat dia itu tidak mengetahuinya, dan itu tidak menjadi uzur. Itu tidak menjadi uzur. Maka orang tersebut akan selamanya ada di neraka jahanam. Nauzubillah. Kemudian kaidahnya dari apa yang kita jelaskan, dari yang pertama contoh-contoh yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, kaidah yang harus kita hafalkan. Setiap keyakinan dari hati, perbuatan dari anggota badan, atau perkataan dari mulut yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah. Yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah.
kitab-kitabnya, menunjukkan pelajaran kepada kitab-kitabnya. Kemudian menunjukkan pelajaran kepada rasul-rasulnya, para malaikatnya, para malaikat-malaikat Allah, syiar-syiar agamanya. Syiar-syiar agama itu sesuatu yang nampak bahwasanya ini adalah ciri khas orang muslim. Tidak ada sesuatu ini dari selain orang muslim. Seperti umpamanya berjamaah, itu kan ciri khas orang muslim. Seperti adzan, itu kan hanya dimiliki oleh muslim. Seperti umpamanya sholat apa? Sholat duha, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu kan ciri khas orang muslim. Haji, puasa, itu kan ciri khas orang muslim. Itu adalah syiar-syiar Islam. Ada orang-orang yang ada perkataannya, keyakinannya, atau perbuatannya yang melecehkan syiar-syiar tersebut, atau janjinya, janji Allah kepada orang muslim untuk dimasukkan ke surga, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang akan dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir akan disiksa yang akan dirasakan oleh jasad dan ruhnya. Sangat pedih. Itu kan ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak mukmin kepada Allah. Dilecehkan oleh dia, menganggap bahwasanya itu adalah hayalan, naudzubillah. Maka itu katanya di sini adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Setiap keyakinan, perbuatan, ucapan yang melecehkan, yang merendahkan Allah, Rasulnya, malaikat Allah, kemudian hukum-hukum Allah, kemudian janji Allah, ancaman Allah, syiar-syiar Allah, perkara-perkara yang berhubungan dengan agama, maka itu bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Maka hendaknya setiap orang menjauhi semua itu dengan segala upayanya dalam keadaan apapun. Jadi supaya kita menjadi orang yang selamat, supaya kita itu menjauhi dari apa-apa yang kita ketahui dari perkara-perkara yang jelek tersebut, supaya kita selamat, supaya orang tua selamat, supaya orang yang kita cintai semua selamat. Itulah arti daripada firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jagalah kalian, diri kalian, wa ahlikum, dan orang-orang keluarga kalian, anak kalian, istri kalian, orang-orang yang kalian cintai, nara, dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, dan bara apinya itu terbuat bahan-bahannya dari manusia dan bebatuan. Itu kita menjaga mereka itu bukan dengan harta yang banyak diberikan kepada mereka supaya mereka kerja, bukan, tapi dengan ilmu agama, tapi dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan, supaya mereka mengetahui tentang kewajiban, kemudian mereka melakukan, kemudian mereka juga mengetahui tentang perkara yang jelek, perkara yang diharamkan, kemudian mereka menjauhi. Itu adalah tujuannya. Tidak ada maksud lain, bukan seperti yang dulu beredar bahwasanya orang yang belajar ilmu akidah itu bisa menakutkan, katanya, menakutkan. Nanti bisa-bisa kalau terlalu terlalu tinggi. Nah, apa maksudnya terlalu tinggi? Ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama dulu kepada kita, kepada ulama, kepada nenek-nenek kita, kepada kakek-kakek kita, yang kemudian mereka itu mengajarkan kepada kita. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari disebutkan dalam mereka kitabnya At-Tanbihatul Wajibat, dijelaskan di sana. Ulama-ulama dulu menjelaskan di kitab-kitab mereka, karena mereka tahu kasih sayang mereka itu kepada kita, supaya kita itu benar-benar menjauhi perkara-perkara yang menjadikan orang tersebut akan selamanya di neraka kalau mati dalam keadaan, dalam keyakinan, perbuatan, ataupun ucapan yang dilarang yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu mereka tahu seperti itu.
Jadi mereka sangat sayang kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena jasa mereka kita itu bisa mengetahui hal-hal yang seperti ini sehingga kita itu tidak terjerumus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini adalah hidayah Allah, pertolongan Allah mengutus para nabi-nabi Allah, mengutus para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ajaran-ajaran yang benar kepada kita sehingga kita bisa mengikuti. Sehingga kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut akan selamanya di neraka jahanam. Para jamaah yang sekalian yang kami hormati, untuk pasal tentang contoh-contoh dari perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam sampai di sini. Tapi sekali lagi, kaidahnya itu tadi. Kaidahnya adalah setiap ucapan, setiap keyakinan, setiap perbuatan yang ada unsur melecehkan Allah, Rasulnya, agama, syiar Allah, ancaman Allah, sifat-sifat Allah, dan lain sebagainya, maka bisa keluar dari Islam. Nah, ini adalah sekedar contoh. Artinya bukan hanya sekedar yang kita jelaskan saja yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Masih banyak lagi. Intinya kaidahnya itu. Jadi berusaha kita kalau sudah mengerti ini menerapkannya, jangan sembarangan mengucap. Apalagi ya kalau umpamanya mengucap tersebut itu bisa menyakiti, paling tidak itu menyakiti orang lain. Jangan sembarangan berkeyakinan. Dan ini diajarkan kepada yang lain, jangan berhenti kepada kita. Ajarkan kepada tetangga dengan sopan santun, lemah lembut. Ajarkan kepada orang tua, umpamanya mereka nggak tahu. Kalau orang-orang tua dulu saya yakin kakek, nenek itu semuanya itu sudah tahu hal-hal yang semacam ini. Cuma mereka itu secara keterangan-keterangan satu persatu mungkin mereka baru mengenal. Tapi kalau keyakinan-keyakinan yang seperti yang kita jelaskan ini mereka sudah tahu sebelumnya. Sebagian nenek ataupun kakek-kakek kita dulu. Jadi sampai di sini untuk pertemuan kita, semoga bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengaji, terutama ilmu dharuri. Sekali lagi para jamaah, ini adalah saling menasihati saya dengan para jamaah sekalian, saling mendoakan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu diberikan hidayah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada daya untuk kita menghindar dari maksiat kecuali Allah sudah menjaganya. Kadang kita berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, mentakdirkan kita untuk berbuat maksiat. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan hidayah selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup pada pertemuan hari ini ada yang bertanya seputar apa yang kita jelaskan tadi. Silakan. Ya. Ya, mucikari itu tadi. Mucikari itu adalah ya, silakan. Mucikari itu adalah orang yang mencari pelanggan untuk berzina. Itu namanya mucikari. Derajatnya dalam agama itu sangat rendah. Atau kata lain, germom. Kalau keyakinan itu apa saja tadi Ustadz? Kalau keyakinan itu apa saja? Banyak keyakinan-keyakinan. Kemarin kita sudah jelaskan keyakinan-keyakinan seperti meyakini ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada atau tidak. Ragu tentang adanya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu dari Allah atau tidak. Al-Qur'an tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Itu dari hati. Ragu tentang adanya Allah, ragu tentang adanya Al-Quran,
ragu tentang adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan atau tidak? Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Meyakini tentang bahwasanya ada sesuatu yang ada tanpa permulaan. Kemarin kita jelaskan. Kita menjelaskan kemarin bahwasanya firman Allah wal awal itu artinya adalah hanyalah Allah yang ada tanpa permulaan. Sesuatu artinya makhluk semuanya tanpa terkecuali itu semuanya ada permulaan. Karena kalau ada permulaan berarti ada yang menciptakan kan. Nah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah lah yang menampakkan, yang menzahirkan, yang menjadikan sesuatu makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kalau sesuatu tersebut ada orang meyakini bahwasanya sesuatu itu tidak ada permulaan, maka berarti menafikan sifat menciptakan Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak ada, yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada tanpa ada permulaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Al-Qur'an wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Itu contoh-contoh dari keyakinan kemarin meyakini tentang bahwasanya sahabat Abu Bakar itu bukan sahabat kemarin. Menafikan, mengingkari. Intinya sesuatu itu dari hati. Ada sesuatu yang dari hati itu bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti ragu, seperti yakin, seperti mengingkari. Itu semuanya kan dari hati. Mengingkari tentang adanya satu huruf dalam Al-Quran yang disepakati oleh para ulama itu dari Al-Quran. Ia tahu bahwasanya itu dari Al-Quran. Kemudian ia ingkarinya. Itu salah satunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah murojaah nanti ya kalau ada waktu bagi yang belum tahu sebelumnya. Intinya dari apa yang kita jelaskan supaya kita berhati-hati sekali lagi. Berhati-hati dari ucapan, kemudian keyakinan dan perbuatan. Janganlah kita melakukan, mengucapkan, meyakini sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Dilarikan kepada yang mengetahui. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, istighfar sekali, dan sholawat sekali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.